Penyakit pernafasan menular yang disebabkan oleh virus influenza yang menyebabkan sakit ringan hingga berat dan dapat berakibat kematian. Virus influenza bisa menyebabkan pandemi dan anak-anak merupakan salah satu penular utama virus tersebut. Dan pada umur 5-9 tahun dapat menunjukkan tingkat infeksi tertinggi. Hal ini disebabkan karena virus influenza maupun virus corona sering mengalami mutasi yang berakibat pada munculnya varian atau subtipe baru. Wabah influenza yang merebak pada 1918 itu bukanlah penyakit flu biasa. Orang-orang saat itu mengenalnya sebagai flu Spanyol. Ia mendapat nama dari pemberitaan gencar media masa Spanyol selama pandemi terjadi. Penyebab utama flu ini adalah virus influenza tipe A, subtipe H1N1. Penyebaran penyakit influenza ke Eropa ini dianggap sebagai gelombang pertama dari pandemi tersebut. Pada bulan Juli 1918, beberapa pasien influenza mulai dilaporkan di sejumlah rumah sakit di Hindia Belanda. Jumlah ini semakin meningkat pada bulan Agustus dan September. Meskipun rasio perbandingan dengan jumlah korban wabah-wabah lokal yang terjadi sebelumnya masih dianggap rendah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak yang ditimbulkan oleh penyakit influenza ini. Yang pertama adalah pandemi pada tahun 1918 yang memakan jutaan korban di seluruh dunia. Namun, tingkat kematiannya berbeda-beda. Tingkat kematian yang paling tinggi ada di kawasan Asia dan Afrika. Lalu dampak kedua adalah penyakit influenza ini menimbulkan penyakit lain juga yang merupakan dampak dari peradangan akibat flu seperti serangan jantung dan stroke. Lalu dampak yang ketiga adalah perubahan pemikiran layanan kesehatan. Mereka atau pemerintah memperbaiki sistem layanan kesehatan publik dan juga menerapkan sistem pengawasan penyakit yang lebih baik, serta merangkul pengobatan untuk layanan umum atau memberikan layanan kesehatan secara cuma-cuma. Saat pemerintah kolonial belum bisa menentukan nasibnya, lembaga Netherlands dan Genootschap yang berkarya di sana telah mengambil langkah-langkah untuk menanggulanginya. Dengan fasilitas rumah sakit yang ada, serta prasarana yang pengobatan yang tersedia, para ahli kesehatan Zinding berusaha mencegah tersebarnya wabah itu dan sedapat mungkin mengobati para pasien yang telah terjangkit. Juga pos-pos Zinding yang tersebar di seluruh wilayah kerjanya, para pendeta dan dokter Zinding menyiarkan informasi tentang gejala-gejala penyakit itu serta cara pertolongan pertamanya. Jadi, warisan apa yang ditinggalkan dari peristiwa wabah influenza 1918 ini untuk kondisi dewasa? Oke, kita urai. Yang pertama, pemerintah harus mendengarkan suara laporan update dari seluruh penjuru wilayah dan sigap memberikan keputusan maupun tindakan sehingga tidak ada kata keterlambatan penanganan. Yang kedua adalah metode sosialisasi dengan pendekatan lokal dan budaya melalui bahasa maupun hal-hal yang dekat dengan masyarakat, memudahkan informasi sampai atau mengena di hati dan dipahami secara menyeluruh baik untuk masyarakat berpendidikan maupun biasa. Yang terakhir, yang ketiga adalah seputar influenza ordonasi, kebijakan paling signifikan dengan merumuskan solusi berdasarkan pusat masalah atau penyebab utama, di mana kebijakan ini mengatur hukuman terhadap yang melanggar dan peraturan-peraturan pembatasan bersosial di tempat tertentu / tempat utama penyebaran virus influenza 1918. Nah, apa sih kesimpulannya? Melihat kondisi kita sekarang yang sedang menghadapi pandemi COVID-19, pada dasarnya pandemi apapun itu kerap berulang polanya. Namun, untuk yang sekarang, pemerintah perlu membuat grand design secara jangka panjang serta penting melihat sisi sejarah dan kesehatan sebagai unsur yang tak terpisahkan seperti yang saya sampaikan tadi, dan kedepannya dapat memberikan sosialisasi dengan lebih detail dan perhatikan seluruh aspek masyarakat sebagai contoh yaitu menggunakan bahasa daerah.